Shalom, salam sejahtera pada pemirsa Taburai Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi di mana saja berada, yang mengikuti pemberitaan firman melalui program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan. Dengan saya kembali Pendeta Yani Manori, SSC akan membawakan kita dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya mari hendaklah kita berdoa memohon terang kuasa Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami dalam hari-hari hidup kami. Dan di saat ini di mana kami ada dan bergumul di dalam dunia ini dengan pandemi COVID-19, tetapi sebagai orang yang beriman kepada Yesus, sepatutnya kami boleh bersyukur karena kami hidup karena firman Tuhan. Karena itu ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan kami di sorga, selaku hamba Yesus Kristus yang hendak memberitakan firman Tuhan di saat ini kepada pemirsa Taburai Injil di mana saja berada, yang hendak mengikuti pemberitaan firman Tuhan di saat ini, Tuhan kuatkan, berkati setiap telinga yang mendengar, hati yang rindu menyimpan firman Tuhan, serta kehidupan kami ini akan terus memberlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap benih firman Tuhan yang hendak disampaikan, itu bukan kemampuan hamba-Mu, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan sendirilah yang berkata-kata lewat lidah hamba-Mu, demi umat Tuhan yang hendak mendengar, dan setiap orang mendengar akan mengalami kekuatan, akan mengalami berkat, tapi juga ada pertobatan hidup dalam hidup kami sekalian. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa, amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikianlah sabda firman Tuhan. Perikop janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu, itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit gentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub,
Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Ketika kita yang membaca serta merenungkannya, kita dikatakan berbahagia karena kita terus dan terus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap saat. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema perenungan kita di saat ini dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 hingga 11, yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Pemirsa yang Tuhan kasihi, kehidupan kita di dalam dunia ini, kita manusia tentu terbatas, dan kita manusia tidak sempurna adanya. Namun penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan lakukan bagi setiap orang atau bagi setiap manusia, itu sempurna adanya. Kadang-kadang kita tidak memahami maksud Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita merasa dan menganggap bahwa ketika kita hidup di dunia, kita hidup dalam tanggung jawab kerja kita, itu semata-mata karena semua upaya kita. Semua yang kita raih adalah semua itu berasal dari kehidupan kita semata-mata. Tetapi sesungguhnya kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu semata-mata adalah bersumber dari Tuhan. Penyertaan yang diberikan Tuhan dari waktu ke waktu sempurna adanya, dan manusia tidak dapat mampu untuk menandingi apa yang menjadi kesempurnaan Tuhan itu. Karena itu manusia terbatas. Ada beberapa hal dari perenungan firman Tuhan di saat ini yang hendak kita petik, kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam pembacaan kita di hari ini. Yaitu yang pertama, kita tidak boleh takut tetapi bersandar hanya kepada Tuhan. Kita tidak boleh takut dalam keadaan apapun yang kita hadapi, yang kita alami, baik dalam penderitaan COVID-19, dalam situasi politik ekonomi yang kita hadapi, dan kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar. Apa yang harus kita lakukan? Mari ketika kita telah mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna itu, maka kita tidak boleh takut, tetapi mari kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersandar kepada dunia dengan tawaran-tawarannya yang menarik hati kita, yang membuat kita tidak lagi menyembah Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita ada di dalam kesulitan dan pergumulan, jangan kita melupakan Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan kita. Baik kesakitan kita,
pergumulan rumah tangga kita, masalah-masalah dalam pekerjaan kita, baik di kantor, tapi juga baik dalam lingkup perusahaan, dalam gereja. Bersandar hanya kepada Tuhan. Yeremia tidak mengajak bangsa Israel, tetapi juga mengajak kita semua untuk mari kita tidak boleh takut, tetapi mari kita bersandar kepada Tuhan. Hal yang berikut adalah kita tidak boleh bimbang. Kebimbangan itu membuat kita sehingga antara percaya dan tidak itu selalu bergejolak dalam diri kita. Orang yang selalu bimbang, tentu dalam suatu kepastian dan tujuan-tujuan dan harapan yang hendak dia capai, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Bangsa Israel pun demikian. Tapi Yeremia mau membawa mereka kembali untuk melihat apa yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Ketika Tuhan akan menyelamatkan mereka, maka ada janji keselamatan. Kalau mereka tidak bimbang, tidak meragukan Tuhan Allah yang memilih menetapkan mereka. Terkadang kita bimbang dengan situasi dunia. Terkadang kita bimbang, iman kita mulai goyah dari Tuhan. Kebimbangan itu membuat kita sehingga kita tidak akan mengalami damai sejahtera itu. Mari dalam perenungan ini, ketika Allah memulihkan Israel dengan janji keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi mereka, maka ketika kebimbangan kita boleh kita alami dalam hidup ini, mari kita tinggalkan dan mau melihat Tuhan bahwa ada pemulihan-pemulihan Tuhan yang terus Tuhan buat bagi hidup kita. Karena ketika penyertaannya sempurna, maka kita tetap menatap Dia yang terus melihat kita dalam berbagai situasi kita berada. Hal yang berikut adalah Tuhan akan meneguhkan kita. Dan Tuhan akan membawa kemenangan. Kalau kita tidak memiliki iman, keteguhan iman itu, Tuhan akan menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita tidak kuat, maka kita datang untuk mencari Tuhan. Supaya kita boleh ada dan terus dikuatkan. Yeremia seorang yang meratapi keadaan umat. Para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan di mana saja. Baik gereja Tuhan, gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis Yapen Selatan, terus bergumul dan bergumul dengan seluruh umat Tuhan. Agar dalam keadaan apapun, Tuhan tetap meneguhkan kita. Mengokohkan kita. Dan pada akhirnya ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau orang-orang yang hidup di luar Tuhan tidak akan pernah merasa damai sejahtera. Punya berkat, Tuhan kasih berkat berkelimpahan begitu banyak. Tapi kalau tidak datang dan mengucap syukur kepada Tuhan, tidak akan pernah merasa cukup. Hari ini dan hari ini masih saja pakai waktu Tuhan untuk bekerja. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan memberi kemenangan, memberi kelepasan. Sakit, terbeban apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Janji pemulihan Tuhan pasti akan datang dan menolong kita. Pemirsa, tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan di hari ini bermakna buat Bapak Ibu dan saya. Bahwa apa yang Tuhan nyatakan bagi hambanya Nabi Yeremia, janji pemulihan Israel, janji itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, telah menebus Bapak Ibu dan saya
Kalau karya penebusannya itu diberikan secara cuma-cuma untuk keselamatan kita, mari dalam penyertaan Tuhan yang sempurna itu, dalam keselamatan yang sudah dilakukan Yesus bagi kita, mari kita tetap ada dan terus mau hidup di dalam anugerah serta penyertaan Tuhan, supaya kita tetap memberitakan Dia dalam dunia ini. Corona atau virus COVID-19 yang kita alami dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sampai 2021 ini. Tidak ada jalan lain, hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita. Kalau kita mau kembali menyadari hidup kita, kembali dekat dengan Tuhan, niscaya percayalah, situasi apapun Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Memulihkan keadaan kita, memulihkan kehidupan rumah tangga kita, memulihkan pekerjaan kita, bahkan memulihkan jemaat kita, pemerintah, bahkan negara kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya menjadi kekuatan bagi pemirsa Tabura Injil. Dengar dan terus melakukan firman dalam hidup, maka kita dikatakan berbahagia. Amin. Pemirsa, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Bapa yang kekal dan kudus. Kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami, baik dalam persekutuan jemaat, tapi juga dalam dunia pemerintah. Kami percaya Tuhan bahwa janji pemulihan bagi Israel itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh ada, hidup, berkarya itu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berita kabar baik, firman Tuhan yang sudah kami beritakan di saat ini. Penyertaan yang sempurna itu terus Tuhan nyatakan. Tuhan berikan bagi umat-Mu, supaya kami tetap teguh, kuat, percaya. Tuhan meneguhkan kami, supaya kami mengalami pemulihan dan keselamatan yang Tuhan telah nyatakan dalam Yesus Kristus bagi kami. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada yang sudah dengar firman, Tuhan terus memberkati. Tuhan ingatkan kami bahwa perenungan-perenungan firman Tuhan sangat menguatkan umat. Tuhan memberkati kru yang terus meliput program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapak Sorgawi, hamba serahkan Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan, dari Bapak Ketua dan seluruh jajaran Badan Pekerja Klasis, staf dan juga para pelayan-pelayan Tuhan dalam jemaat-jemaat di 43 jemaat. Tuhan memberkati juga denominasi gereja Tuhan yang ada di Kepulauan Yapen, yang ada di Papua, dan juga umat Tuhan. Tuhan berkati mereka. Bapa, hamba berdoa membawa pergumulan pandemi COVID-19. Hamba mohon Tuhan pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah pandemi ini daripada kami, agar kami boleh hidup leluasa untuk memuji memuliakan nama Tuhan, melakukan aktivitas kami dalam dunia pekerjaan kami, baik sebagai pegawai negeri, sebagai swasta, sebagai TNI dan Polri, pengusaha, tapi juga petani dan nelayan.
para buru-buru, dan juga pelajar dan mahasiswa. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi pemerintah dunia, dari Bapak Presiden sampai seluruh jajaran terendah. Tuhan memberkati dalam kabupaten kami Kepulauan Yapen. Tuhan petinggi-petinggi kami, para bupati, Bapak Bupati, dan seluruh jajaran pemerintah daerah, Tuhan memberkati. Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan gerejamu, pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis. Tuhan memberkati Badan Pekerja Klasis di Tanah Papua dalam mempersiapkan seluruh persiapan sidang sinode pada tahun 2022 nanti. Tuhan terus memberkati BPM Sinode dan juga anggota BPM dan seluruh tim yang Tuhan persiapkan. Panitia sidang sinode, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jika jemaat ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jika ada yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkanlah berkat-Mu. Jika ada yang dalam kelemahan, Tuhan sembuhkan, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Ini doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Taburai Injil, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Pada kali ini ikuti terus pemberitaan firman Tuhan dalam program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan. Biarlah pemirsa terus diberkati, dikuatkan, dan hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus terus menolong dan menguatkan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.